Roma pasal 11. Suatu sisa oleh anugerah Allah. Ayat 1, lalu saya berkata, sudahkah Allah membuang umatnya? Sekali-kali tidak, sebab saya juga seorang Israel, dari Bani Abraham, suku Benyamin. Allah tidak membuang umatnya yang telah dikenalnya terdahulu. Tidakkah kamu tahu apa yang dikatakan Alkitab tentang Elia, bagaimana ia mengadukan Israel kepada Allah, katanya, Tuhan, mereka sudah membunuh nabi-nabimu dan sudah meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan hanya saya tinggal seorang diri, dan mereka itu menuntut nyawa saya. Tetapi apakah jawaban Allah yang dikatakan kepadanya? Aku meninggalkan bagi diriku 7.000 orang laki-laki, yang tidak pernah berlutut kepada Baal. Demikian juga pada masa sekarang ini, ada suatu sisa menurut pilihan anugerah. Dan jikalau oleh anugerah, maka bukan lagi dari perbuatan. Jikalau tidak demikian, maka anugerah itu bukan lagi anugerah, tetapi jikalau dari perbuatan, maka itu bukan lagi anugerah. Jikalau tidak demikian maka perbuatan itu bukan lagi perbuatan. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dicarinya, tetapi orang pilihan sudah memperolehnya, dan yang lain itu dibutakan. Sebagaimana tertulis, Allah memberikan kepada mereka suatu roh penidur, mata yang tidak melihat, dan telinga yang tidak mendengar, sampai pada hari ini. Dan Daud berkata, biarlah meja mereka menjadi suatu jerat dan suatu perangkap, suatu batu sandungan dan suatu pembalasan bagi mereka. Biarlah mata mereka menjadi gelap, supaya mereka tidak dapat melihat, dan punggungnya selalu bungkuk. Israel tersandung, zaman untuk orang kafir dimulai. Ayat 11, lalu saya berkata, apakah mereka tersandung supaya mereka jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi dengan kejatuhan mereka, tibalah keselamatan bagi bangsa kafir untuk membangkitkan cemburu Israel. Sebab jika kejatuhan mereka menjadi kekayaan bagi dunia, dan pengurangan mereka itu menjadi kekayaan bangsa kafir, terlebih lagi kegenapan mereka. Sebab saya berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa kafir, karena saya adalah rasul bagi bangsa kafir, dan saya memuliakan jawatan saya ini. Kalau-kalau dengan cara apapun saya dapat membangkitkan cemburu kaum saya yang sedaging, supaya boleh menyelamatkan beberapa dari mereka. Sebab jika pembuangan mereka itu menjadi suatu pendamaian bagi dunia ini, apalagi penerimaan mereka, seperti hidup dari antara orang mati. Sebab jika kepal yang pertama itu kudus, maka adonan itu juga kudus, dan jika akarnya kudus, demikian juga cabang-cabangnya. Maka jikalau beberapa cabang itu dipatahkan, dan engkau, yang adalah pohon zaitun liar, dicangkokkan di antara mereka itu, dan mendapat bagian bersama-sama mereka dari akar dan kegemukan pohon zaitun itu. Janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu, tetapi jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menanggung akar itu, melainkan akar itu yang menanggung kamu. Mungkin engkau hendak berkata, cabang-cabang itu dipatahkan, supaya saya dapat dicangkokkan ke dalamnya. Benar, oleh sebab mereka tidak percaya, mereka dipatahkan, dan kamu tegak di dalamnya oleh iman, janganlah kamu sombong, melainkan takutlah. Sebab jika Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli itu, perhatikanlah jangan sampai Ia juga tidak menyayangkan kamu. Karena itu perhatikanlah kemurahan dan kekerasan Allah, yaitu kekerasan atas mereka yang jatuh, tetapi atas engkau kemurahannya, jika engkau tetap tinggal di dalam kemurahannya. Jika tidak, maka kamu juga akan dikerat. Dan mereka juga, jika mereka tidak tinggal tetap di dalam ketidakpercayaan, mereka akan dicangkokkan kembali ke dalamnya, sebab Allah berkuasa mencangkokkan mereka lagi. Sebab jika kamu secara alamiah sudah dikerat dari pohon zaitun yang liar, dan dicangkokkan kepada pohon zaitun yang baik, bertentangan dengan sifat-sifat alamiah, betapa terlebih lagi mereka ini, yang adalah cabang-cabang asli, akan dicangkokkan ke dalam pohon zaitun mereka sendiri. Masa Israel sesudah zaman orang kafir genap. Ayat 25, sebab saya tidak menghendaki bahwa engkau tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara, supaya jangan engkau menganggap dirimu bijak, bahwa kekerasan itu terjadi atas sebagian Israel, sampai genap jumlah orang kafir masuk iman.
Lalu semua orang Israel akan diselamatkan, sebagaimana tertulis, bahwa pelepas itu akan keluar dari Sion, dan ia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Sebab inilah perjanjianku dengan mereka, ketika aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih karena nenek moyang itu. Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti dahulu kamu tidak percaya kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh sebab ketidakpercayaan mereka. Demikian juga sekarang, mereka ini tidak percaya, supaya melalui kemurahan yang kamu terima, mereka juga beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua ke dalam ketidakpercayaan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahan kepada semua orang. Hikmat dan rencana Allah yang heran. Ayat 33, Oh alangkah dalamnya kekayaan dari hikmat dan pengetahuan Allah, betapa tidak terselidik segala keputusannya, dan tidak terlacak segala jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang bisa menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang terlebih dahulu sudah memberi kepadanya, supaya itu dibalaskan kembali kepadanya? Sebab segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, kepadanyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.